itu Pak Prabowo ini, kita lihat, dia sebagai leader, dan mungkinkah dia juga menjadi seorang manajer? Sebagai leader, kita lihat, siapa dia? Dia ada anak bengawan, anak bangsawan, keluarga akademisi yang nasionalisme kebangsaannya sangat kuat. Sehingga pada masa lalu, beliau bersama dengan tokoh-tokoh Masyumi, Safruddin Natsir, itu melakukan koreksi kepada pemerintahan Soekarno. Disebutlah itu PRRI. Nah, jadi kita lihat, karena apa? Keberpihakan pada rakyat, kepada keadilan sosial, dan kebanggaan atas Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dan juga sahabat kita, diaspora kita yang ada di Amerika, Australia, Eropa, dan Asia. Bersama saya Utari Sulistiawati, kita kembali bertemu dengan diskusi yang sangat menarik, yaitu mengenai kesiapan Indonesia dalam mencapai Indonesia emas. Jadi kalau kita hitung, kita tinggal 21 tahun lagi. Dan besok tanggal 20 Oktober adalah pelantikan daripada presiden dan wakil presiden hasil pemilu 2024. Dan itu ada waktu 5 tahun, 2024 sampai dengan 2029. Tentu akan banyak pertanyaan, apakah di dalam 5 tahun ini akan banyak memberikan satu arahan atau persiapan langkah sehingga apa yang dicita-citakan dalam Indonesia Emas 2045 itu akan tercapai. Yang kita ketahui bahwa dalam 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi telah banyak memberikan warisan problem kepada pemerintahan yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu kami Masyumi memandang bahwa kita harus melihat betul apakah di dalam pemerintahan periode 2024-2029 ini bisa kembali meluruskan jalan kita untuk mencapai Indonesia Emas. Nah, di dalam diskusi yang menarik ini kita menghadirkan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi, yaitu Dr. Abbas Taha. Assalamualaikum Pak Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tinggal menunggu jam-jam aja Pak ya. Besok kita sudah akan dipimpin oleh Presiden baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Nah, ini kita tahu bahwa banyak sekali dari departemen-departemen ya yang dipimpin oleh para menteri dalam periode Bapak Jokowi dengan Ma'ruf Amin ini yang harus dibenahi secara total ya. Jadi kita juga melihat dan mengawali dan mencermati bagaimana para aktivis, para ekonom ya, mereka sangat prihatin dengan kondisi Indonesia saat ini. Apakah ini bisa kembali diluruskan atau dibenahi dalam waktu 5 tahun mendatang? Bagaimana Pak Abbas? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, bahagia kepada seluruh warga Masyumi dimanapun berada, di dalam maupun di luar negeri. Dan juga kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Tadi intinya adalah bagaimana dan apakah mungkin Indonesia Emas 2045 itu
bisa dapat dicapai, direalisasikan dengan baik. Karena itu merupakan bagian daripada amanat dari founding fathers dan juga dengan dipandu oleh Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah, untuk itu pertama tentu kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar yang merubah peradaban dunia, yang diakui dunia, ya. Dan keluarganya semoga berada di tempat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kalau kita lihat begini, satu organisasi atau lembaga itu dalam bekerja tentu ada visi, misi, dan programnya. Nah, ini nanti tanggal 20, mudah-mudahan lancar ya. Itu Pak Prabowo ini, kita lihat, dia sebagai leader, dan mungkinkah dia juga menjadi seorang manajer. Sebagai leader, kita lihat, siapa dia? Dia ada anak bengawan, anak bangsawan, keluarga akademisi yang nasionalisme kebangsaannya sangat kuat. Sehingga pada masa lalu, beliau bersama dengan tokoh-tokoh Masyumi, Safruddin Natsir, itu melakukan koreksi kepada pemerintahan Soekarno. Disebutlah itu PRRI. Nah, jadi kita lihat, karena apa? Keberpihakan pada rakyat, kepada keadilan sosial, dan kebanggaan atas Indonesia ini. Nah itu. Nah, Prabowo sendiri ada seorang akademi, seorang pembaca ini. Saya tahu persis waktu saya jumpa dengan seniornya, dengan Yunus Yoswia, ya di rumahnya ngobrol dengan Pak Syarwalmi dan lain-lain. Memang Prabowo itu demikian. Dan saya sendiri juga pernah diskusi langsung dengan beliau di rumahnya. Nah, jadi itu ya. Jadi kita lihat ini sebagai satu kekuatan. Ya, itu satu kekuatan. Ya. Di samping itu kekuatan lain apa? Itu sebagai figur. Kita punya sumber daya alam yang kuat, yang melebihi negara-negara lain di dunia ini. Kemudian apa? Kita punya SDM 270. Dan akan ada bonus demografi. Tapi itu kita lihat nanti dari sisi lain. Laut kita jelas. Ya, kita ini adalah negara kepulauan. Itu lebih besar daripada Eropa. Ya. Nah, sekarang kita lihat itu sebagai suatu kekuatan. Nah, kelemahannya apa? Pertama adalah wakil presidennya ini yang tidak legitimate dan moral illness, kata beberapa pakar atau dokter. Dengan satu gambaran dengan fufufafanya. Nah. Kemudian weakness yang lain adalah kondisi akibat 10 tahun dan luncuran dari masalah dari Pak Soekarno, Pak Soeharto, terus masuk era reformasi, luncur itu membludak dan meledak pada 10 tahunan ini. Terjadilah sekarang, di mana tingkat pendidikan kecerdasan itu turun, kita jauh di bawah. Di ASEAN, apalagi di dunia. Ya, perguruan tinggi juga demikian. Banyak profesor, banyak doktor. Dan baru saja kita punya alumni UI nih, ya, Dr. Bahlil. Ya. Ini menjadi pertanyaan. Oke, kita lanjut. Itu weakness-nya. Nah, apa weakness yang lain? Kita punya utang besar, ya, yang harus kita selesaikan. Apalagi kita rusaknya konstitusi dan lembaga-lembaga negara ini, ya. Kemudian DPR impoten, MPR juga demikian. Malah pimpinan tertingginya lagi sibuk mau jadi guru besar pula. Nggak tahu bagaimana, sekarang banyak profesor, doktor, yang entah bagaimana, mungkin karena ada kereta api cepat Cina, semua pengen cepat juga, walaupun tidak ada masalah. Oke, itu adalah weakness-nya. Iya, betul. Nah, kita lihat, weakness lain apa? Nasionalisme itu di generasi muda, termasuk pemimpin, apalagi generasi milenial dan Gen Z ini, ya, dan sedang bumi bersih itu juga, ya, juga demikian. Nah, untuk itu, ya, ini baru sebagian yang kita ambil ini. Nah, kemudian apa? Dengan politik cawe-cawe, dengan politik gentong babi, dengan politik dari rezim yang ada, rusak seluruh sendi-sendi kehidupan bernegara ini. Itu weakness-nya. Nah, sekarang apa peluangnya?
peluang tuh ada. Kita punya pasar, kita punya kekayaan yang bisa kita optimalkan, susun dengan baik, ya. Dengan ikan tuna saja bisa kita selesaikan bayar hutang itu, ya. Dan kemudian ingat, ya, mana lagi sekarang peluangnya, ya, opportunity-nya, ya. Weakness tadi kan, ini peluang. Nah, peluang lain adalah kita banyak tenaga-tenaga ahli yang masih relatif umur 60, 58, 49 itu hasil didik Pak Habibie dulu. So, era Pak Habibie itu, saya termasuk di dalamnya, itu ada namanya industri strategis. Pindad, PAL, ya, penerbang semua itu, alutsista. Itu luar biasa, PLN karena itu bergabung, ya, diorganize oleh Pak Sugiri. Nah, sempat itu diakui dan kita seperti Pindad dapat license untuk membuat terminal dan sebagainya. Nah, sekarang itu adalah kekuatan, kelemahan, peluang, ya. Nah, sudah itu ada ancaman. Nah, ada ancamannya adalah pertama, kalau DPR yang nanti duduk di sana tidak sinergi dengan eksekutif, ini berat. Ya, walaupun ada merupakan mereka itu adalah produk koalisi Indonesia Maju. Ya. Nah, untuk itu ancaman lainnya apa? Ini China LRT ini, ya. Ini luar biasa ini. Mereka komunis, tapi juga kapitalis. Iya. Karena bawaan dari Marxis, Lenin, Stalin. Ya. Kemudian dengan pola pengembangannya, komunis ini, itu bisa membabat dan genosida. Pada era Stalin, ya. Pol Pot di Kamboja, kemudian juga di Indonesia, waktu Musso, ya. Kemudian Mao Zedong, ya. Berpuluh ratus juta itu. Mereka bisa infiltrasi. Nah, untuk itu, apalagi ancaman lainnya? Tadi China RRC, dia komunis, yang sekarang sudah mulai ada lagi semacam poros. Dulu ada Jakarta-Peking, zaman Bung Karno. Sekarang Pyongyang, apalagi itu, sama Guangzhou barangkali, ya. Nah, ini perlu cermati. Nah, ancaman lainnya apa? Para munafikun di dalam negeri ini, ya. Lain lagi apa lagi? Ancamannya adalah kalau Pak Prabowo tidak hati-hati menyusun kabinetnya, karena menurut catatan ex pimpinan KPK, ya, Dr. Abdullah Yama mengatakan, kalau yang beredar itu nama-nama calon menteri dan sebagainya, itu 80% yang terkena masalah-masalah korup dan sebagainya ini. Nah, ini tuh ancaman itu. Nah, apalagi ancaman yang lain? Adanya oligarki, tidak hanya bidang ekonomi dan juga bidang politik. Jadi kalau kita lakukan pendekatan itu untuk melihat ini, kita analisis. Nah, satu-satunya apa yang mungkin? Nah, kita sebagai keluarga besar Masyumi, kita bekerja, tapi tidak masuk gorong-gorong, ya. Bekerja, berdoa, kita bergerak terus. Solusinya apa? Perlunya sinergitas, pergerakan untuk perubahan, mengembalikan apa yang ingin direalisasikan oleh founding fathers kita dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan kemudian digarisbawahi pada eranya Pak Juanda, itu adalah dekret Presiden 5 Juli 59. Jadi kita berkiprah saja, berbuat. Dan kita tidak perlu head speech, ini begini, ini tidak, karena yang main itu macam-macam. Bagi kita itu, yang tidak baik, kita senyum. Senyumnya seperti apa? Seperti senyumnya Abu Bakar. Kerasnya seperti apa? Seperti Umar. Cerdasnya seperti apa? 21 tahun Al-Fatih menembukkan Konstantinopel. Nah, itu Rasulullah sudah pada saat Khandaq itu sudah mengatakan nanti Persia, ya enggak, Romawi itu akan menjadi bagian daripada wilayah Islam. Nah, tapi kita sendiri ada jaminannya, tidak usah khawatir dengan Islam ini. Sebagaimana juga Pak Wilopo dan yang lainnya nanya sama Pak Hansir, bagaimana ini negara Islam ini? Begini, setelah dijelaskan tidak paham. Ada contoh masyarakat Madani, ya, itu sudah negara. Rasulullah kepala negara, Rasulullah sebagai panglima, Rasulullah sebagai ekonom, pedang dan sebagainya, dan kemudian digantikan oleh Abu Bakar, dikatakan Siddiq, orang yang jujur. Jadi kalau sekarang ini di Jogokrian Jogja, kotak apanya itu, uang itu,
selalu kosong ya. Zaman Abu Bakar juga begitu pemerintahannya. Oh, masalah ketertiban, hukum, Ya. pembinaan wilayah dan sebagainya. Dan itu kemudian dilanjutkan dengan Umar yang sudah lebih keras di dalam memimpin. Dan pada era Umar itulah hampir 23 ya, dan kemudian dilanjutkan oleh Utsmaniyah, 2/3 dunia ini di bawah pengaruh daripada Islam. Nah, kita hanya mengatakan kalau Islam berada dalam satu sistem, insya Allah. Karena apa? Contoh, sekarang kita lihat di Amerika Latin, Venezuela, itu dipimpin oleh seorang presiden Bukele, ya, dia aslinya dari Palestina. Dalam tempo sebentar saja, negara yang paling ditakuti, negara yang jahat, lebih jahat dan berbahaya daripada Bronx di Amerika, itu menjadi baik. Nah, kemudian kita contoh Ethiopia ya, yang porak-poranda hancur sekarang dan wah sudah indahnya. Nah, Indonesia bagaimana? Indonesia cuma indah di Jakarta saja karena Anies Baswedan yang memimpin, kan gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan ke depan, nah itulah gambaran saya yang milenial Gen Z merupakan bonus demografi. Kalau ditata dikelola dengan baik, kita harapkan Prabowo secara ya TSM ya terstruktur, sistematif, masih membersihkan kerak-kerak sisa-sisa yang dilakukan pada era Jokowi ini tanpa melakukan hal yang tidak pada tempatnya. Oke. Yang salah ya salah, yang tidak salah ya tidak apa. Kemudian itulah dia. Ya, jadi apa yang terjadi di eranya dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi ya, kemudian termasuk Jokowi itu 79 tahun, ya Pak ya. Betul. Nah, ini di dalam 21 tahun ke depan, ini kita betul-betul harus berpacu, ya kan Pak. Jadi artinya kalau kita hanya menggantungkan kepada pemerintahan Prabowo, katakanlah dengan kabinetnya mungkin 70-80 orang misal, ya, itu tidak akan cukup. Tetapi artinya kita sendiri kan tidak berdiam diri, ya kan, sebagai masyumi partai politik juga kita harapkan juga dari akademis, dari apapun. Jadi memberikan pengawalan secara ketat, karena apapun dampak dari kebijakan itu akan berakibat kepada kehidupan rakyat, dan itu sangat berat untuk membenahi. Jadi bagaimana Pak? Saya tentu kita sebagai kader masyumi jadi mengajak nih semua. Baik. Nah, jadi gitu. gini, kita ambil Gimana? contoh begini. Timur Tengah itu pernah mengalami satu Arab Spring. Dalam tempo singkat, Timur Tengah itu udah menjadi Eropa. Jadi mau cari tempat pesta tari bugil itu ada di sana. Dulu udah ada itu. Waktu saya mampir sana, waktu saya ke Eropa kemana. Sekarang sudah lain. Cepat kan? Erdogan dalam tempo singkat, Kemal Atatürk yang sampai sekarang kalau kita ke sana itu akan terimbas bau busuk dari makamnya, itu sebentar dikembalikan, ya. Tapi apa? Dia mempunyai jati diri, komit dan konsisten. Nah, untuk itu apa? Bicara itu karakter. Nah, untuk karakter itu perlu dibangun. Jadi sekarang karakter milenial Gen Z ini udah rusak ini. Tapi bisa dalam musik karena ada peran orang tua, peran pendidikan. Nah, pendidikan Makarim kemarin bikin rusak semua lagi menterinya Jokowi ini. Nah, jadi saya punya keyakinan, insya Allah kalau Pak Prabowo berjalan dia akan dan kalau dia lakukan dengan baik, insya Allah kalau beliau sehat 2 periode, saya doakan. Tapi kalau tidak, dia akan berhadapan dengan kemarahan masyarakat yang merupakan kumulatif daripada rasa tertekan bertahun-tahun sampai dengan 10 tahun terakhir ini. Iya. Gitu, Bu. Dan tentu satu hal Pak yang mesti dievaluasi betul-betul adalah proyek strategis nasional. Ada 14 Pak. Nah, ini yang kelihatan baru 3. IKN, kemudian PIK dan BSD. Apakah itu harus lanjut atau tidak? Itu akan menggunakan uang APBN kan? Yang kemarin itu sudah hampir 70-an triliun IKN, kemudian PIK 2 ini 20 triliun dan BSD. Nah, ini harus Prabowo harus punya ketegasan. Jadi begini. Gimana ini? Ya, dulu pada eranya Pak Wijoyo dan Pak Emil Salim,
anggaran itu ada dua. Ada anggaran pembangunan itu di Bappenas, diorganize oleh Bappenas, sedangkan anggaran rutin ada di Departemen Keuangan. Tapi karena politisi, akhirnya ini pindah ke tempat keuangan semua. Sehingga yang ada di Bappenas itu tidak lagi jalan. Nah, barulah terjadi percawe-cawean begitu. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka kita harusnya, ya enggak, insya Allah saya katakan, dengan sumber daya kita yang luar biasa, kalau dikelola dengan baik, apapun bisa kita selesaikan. Malah hitungannya, duduk saja Bang Sena yang 270 juta, kira-kira sekian keluarga, duduk aja antara 10 sampai 15 juta rumah itu dapat. Tapi kan tidak demikian. Kita invest membangun ke depan itu. Apalagi nih, saya seorang yang jelek-jelek, saya ini orang lingkungan ya. Jadi pasca saya S3 doktoral saya itu. Dan kemudian nggak 20 bulan itu capek saya ngurusin sampai dapat harus kurikulum ke Thailand, kurikulum ke Hong Kong, kemana. Ya, sidang, proposal sebagainya. Jadi mudah-mudahan ya, yang saya takutkan itu dalam pendekatan lingkungan itu ada polutan. Polutan itu yang satu noktah, tapi merusak semua. Kalau adat Melayu, karena nila setitik, rusak susu sebelahnya. Kalau dulu itu, waktu Setia Novanto, ya, Setia Novanto kacau itu kan, kena dia, copot kan. Lah, waktu itu dia ngomong soal Pramono Anum kan, saya nggak tahu nih, Jakarta ini gimana. Ya silahkanlah, pilkada jalan, ini jalan, kita lihat, tapi kita akan tetap memelototin ini. Itulah kita dari Partai Masyumi, dan kita siap dan menyiapkan kader saya untuk siap mengisi sisi-sisi ya pemerintahan dalam aspek trias politikanya nanti. Jadi begitu, Bu. Ya, jadi yang saya tangkap tadi memang kita itu harus menciptakan lingkungan sehat, sehat secara moral, ya, sehat secara kesehatan, dan sehat secara bebas dari polusi dan sebagainya. Itu baru nanti bisa menciptakan masyarakat yang bahagia kan gitu. Yang kedua adalah mungkin Pak Presiden Prabowo harus menata ulang pendidikan. Insya Allah ini Menteri Pendidikan yang dilantik ini siapa itu katanya punya background pendidikan yang bagus. Kemudian tadi adalah harus mampu swasembada pangan, Pak. Ya, nah, jadi harus mampu. Dulu kita pernah swasembada pangan, jangan sekarang zaman Pak Harto kita semua pangan, apa kebutuhan pangan itu harus diimpor. Ya, Pak Hendro Priyono pernah gambut. Kemarin juga ada di Jambi. Nah, sekarang tanah yang lagi rame itu di Mumere ya. Apapun itu, kalau diorganize dengan baik, dikelola dengan baik, insya Allah. Cuma ini di setiap diri kita ini semua ada baik buruk. Ini kemudian bagi umat Islam saya kata kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tertekan, terpinggirkan, dan kalau sedikit ini terorisme. Karena apa? Islamofobia. Nah, jadi untuk itu ya kita harus secara gradually tumbuh berkembang, kita bantu pemerintah selama pemerintah itu menjalankan mandat dan amanat daripada pembukaan Undang-Undang 45, Pancasila yang betul, kemudian aslinya. Jadi artinya ini kita juga sedang dalam rangka menyambut Milad Masyumi yang ke-79, Pak, tanggal 7 November ini. Nah, tema sentralnya ini merapatkan barisan mewujudkan Islam rahmatin lil alamin. Ini kalimat yang sering disebut ya di dalam setiap sambutan pimpinan selalu menyebutkan. Tetapi mewujudkan itu, Pak. Nah, ini Masyumi insya Allah dalam kepengurusan kita yang baru ini kita sudah punya program-program. Insya Allah ini bisa memberikan sumbangan kepada pemerintah dan juga masyarakat untuk mengejar yang 21 tahun ini. Ya, Pak. 21 tahun ini adalah golden time, tapi bisa juga kalau tidak dikelola dengan baik itu menjadi the worst time, dan yang terburuk juga. Jadi ini kita memang harus bertaruh dan berpacu dalam waktu. Jadi gini, saya tokoh-tokoh muda ini ada. Dr. Ahmad Yani selalu menyerati dari sisi hukum.
Kemudian kalau Dr. Adian Kusaini dari segi akhlak, modal dan ini adab ya. Nah itu moral. Karena kata kunci Ibu ya, suatu negara itu punya ideologi. Kemudian ideologi sesuatu yang akan diimplementasikan. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Nah, bagaimana merealisasikan? Ah, inilah mulai dari adab, adab menjadi akhlak, perilaku, semua karakter. Jangan seperti BPIP itu, honor juga gede, malah bikin bingung orang terus itu, Prof Yulian itu. Iya. Ya, Ya, jadi akhirnya kembali kepada akhlak dan moral ya. Jadi kita harus berani bersuara keras Pak, kalau memang nanti para pembantu-pembantunya Pak Prabowo ini malah tidak menjadi barisan yang kuat untuk betul-betul memanfaatkan tinggal landas ini kan Pak. Jadi 5 tahun 2024-2029 adalah suatu tinggal landas untuk menata agar kita bisa mencapai Indonesia Emas. Jadi mungkin ada closing statement Pak. the closing statementnya itu adalah begini. Mari kita dukung, kita lihat, kita pelototin bagaimana Pak Prabowo dalam 100 hari, kemudian bagaimana selanjutnya. Kalau yang tidak baik, kita sampaikan dengan cara-cara konstitusi. Kalau baik, kita lanjutkan. Tetapi Wapres ini harus menjadi pertimbangan kita. Betul. Karena secara internasional, secara medis, secara lain, sangat-sangat melukai hati dan juga melukai masyarakat dan melukai konstitusi. Jadi itu saja. Dan reputasi bangsa Indonesia juga Pak. Ya, jadi Insya Mas 2045 akan bisa kalau kita bisa memperbaiki, menurunkan landasannya pada pimpinan Pak Prabowo dalam 5 tahun ini. Ya. Gitu Bu. Ya, terima kasih Pak Dr. Abbas Taha, juga pemirsa Masyumi TV dimanapun berada. Jadi kita ini sekarang dalam era berpacu dengan waktu agar kita semua dapat menjemput Indonesia Emas seperti yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Waktu tidak lama, hanya 21 tahun. Jadi kita harus mengawal secara ketat kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, memberikan input-input yang berharga dan tentunya untuk rakyat dan untuk negara Indonesia tercinta. Terima kasih atas perhatiannya semuanya dan juga kehadiran Bapak Abbas Taha di studio kita. Nanti sampailah kita kepada diskusi yang selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.